dalam ruang ini, merasuk tajam ke dalam hati, mengingat kisah dulu, di mana sahabat-sahabatku dan aku bersama mencoba mengais cahaya keberhasilan. Setetes peluh jatuh satu demi satu, memacu diri semakin dewasa menghadapi masalah yang datang. Bersandar aku di taman ini, termenung sedikit tawa dan sedih bercampur aduk di dalam hatiku. Meraba kembali kisah yang kudapat mereka dulu. Danis, sahabatku yang terlebih dahulu ada dalam kesuksesannya. Namaku Danis. Apa yang aku cari dalam hidupku? Pertanyaan yang selalu terbesit dalam telinga. Seperti mengusik, namun tak begitu hebat bila tak kurasakan, tak kupikirkan. Sejauh nalarku berkata, tetaplah hanya manusia dengan tingkah pribadinya masing-masing. Sampai suatu masa datang, di mana aku memperoleh berkatnya. Sebuah waktu. Mungkin seiring berjalannya waktu telah membawa alam sadarku pada perubahan, di mana waktu masih menunggu kata berhasil. Bisa dibilang aku lebih dahulu berhasil dalam hidupku, mampu memperoleh sukses, meskipun sukses itu relatif. Walaupun terkadang keramaian menjemukanku, dihujani dengan beban dunia di pundakku, satu kata yang kurajut dalam doa padanya, biarkanlah aku terus mencari hidup. Kingdom come when you pull my key, look into my eyes. It's where my demons sedikit kelam memang mengingat perjuangannya dalam mengumpulkan pasangan. Namun semua telah berbeda sekarang. Oh, Riko. Ya, aku mengingat sahabatku yang besar itu. Seorang laki-laki bertubuh besar yang saat ini mencari pekerjaan untuk kebutuhan adik-adikku di rumah. Itulah aku, Riko. Aku selalu berharap waktu akan berputar kembali, namun semua telah pergi dan menghilang. Apa mungkin pelukku ini tak dibutuhkan? Satu persatu lamaran ini kuajukan, tak satu pun berarti di mata pemimpin. Lelah kaki ini melangkah, hanya untuk menerima jawaban. Tidak, belum ada tempat untuk Anda. Tidak. Mungkin memang saat ini bukan waktunya. Tanganku terasa sakit. Apa ini? Sekumpulan semut. Perhatikan semut-semut kecil ini. Mungkin tanganku yang besar ini menghalanginya. Mereka begitu giat menata hidupnya. Mungkin yang di sana bapaknya, mungkin di sana ibunya, dan anak-anaknya. Aku tak tahu. Yang ku tahu mereka tidak mudah menyerah. Oh Tuhan, inikah petunjukmu? Mengapa aku begitu mudah menyerah? Aku harus melanjutkan usahaku. Ya, aku akan berusaha. Adik dan keluargaku menungguku di rumah.
melihat semut pun, dia mampu menerka jawabannya. Ku tahu kini dia tidak lagi sibuk melamar, melainkan dia kini sibuk menerima lamaran. Kuasanya sulit kita tebak memang. Di mana kisah dua sahabatku yang sedari kecil bersama? Oh ini, dia, Adit dan Pandu. Ku tahu mereka saat itu selalu bersama kapanpun. Banyak yang kupelajari dari mereka tentang persahabatan. Seorang yang menemani langkah kaki untuk arungi alurnya waktu, yang pergi dari pagi dan pulang saat senja. Itulah kami. Susah bagi kami mengenal satu sama lain, mengerti apa itu arti perbedaan, apa itu musuh. Yang ku tahu, di sana ada tawa dan duka dilalui bersama. Meskipun terkadang kulihat begitu banyak orang bersandiwara dalam persahabatannya. Semakin erat teman memelukmu hanya untuk menancapkan pisaunya dalam-dalam. Bagaikan sinetron beribu episode. Bukankah dengan adanya istilah itu membuat persahabatan semakin kokoh dan saling mengenal? Tapi daun akan selalu tumbuh. Itu adalah pasti. Seiring kami pun semakin tua, mengerti apa itu pekerjaan, apa itu kesibukan, yang menghalangi sulitnya untuk berkumpul bersama. Hingga pada saatnya, Pandu pun menemukan pekerjaannya, sedangkan aku masih belum. Sempat aku merasa sedih, ibarat kata ada mainan baru ditemukan, mainan lama dibuang. Tapi kusadari, kerjaan bukanlah permainan, dan akulah permainan itu. Ku yakin kelak dalam persahabatan ini, tempat melepas lara dan lelah para bujangan. Katanya, perasaanku berubah menjadi semangat menyusul kawan-kawanku di luar sana. Nampaknya kisah mereka begitu pelik. Bersama dalam belenggu perpisahan yang berujung semangat bagi masing-masing pihak. Seingatku kini Adit telah memiliki usaha dan Pandu menjadi pejabat daerah tempat tinggalku. Super sekali mereka, mampu merakit cita-citanya. Mengingat kisah sedih, aku teringat akan sahabatku Angga, mendapat perlakuan tak baik dari ayahnya setelah kepergian ibunya sedari kecil, membuat impiannya seketika hancur dalam setiap doanya. Biarlah aku berkaca dari kisah hidupnya ini. Pernahkah kau berlari kencang, lalu tersandung batu dan membuatmu jatuh? Pasti menyakitkan. Seperti impianku yang tersusun tinggi lalu terhempas jatuh berhamburan. Inilah aku, Angga. Perbedaan selalu ada dalam hidupku. Perlakuannya yang teramat kacau oleh ayahku seakan memahat perlahan psikisku. Ibuku, aku rindu padanya, mengingat ibuku telah tiada terlebih dahulu, tak lebih karena sakit yang dialaminya. Di saat aku berkata itu, ayahku menjawab ini. Selalu seperti itu. Perbedaan pendapat berkecimpung di dalam kami, disertai perlakuan kasarnya kepadaku, memaksaku semakin dalam untuk terjatuh, merasa tak mampu bangkit dari kegagalan yang tak semestinya ayahku sadari.
Karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ibuku bernyanyi. Dari sini aku mencoba pergi dari semua kejenuhan ini. Ku coba mencari jalanku sendiri dengan usahaku sendiri. Meskipun terkadang kerinduan hati kecil ini ingin dipeluk, mengajari menghapus sebuah rasa benci yang ada. Namun ku percaya bahwa semua indah pada waktunya. Ku tahu dia sempat bercerita padaku bahwa dirinya sering mendapat perlakuan kasar dari ayahnya. Mungkin karena janji pada ibunya untuk tetap menghormati orang tua hingga ajalnya. Kini Angga berada di Jakarta dengan keadaan yang mampu memutar balikan semua masa kelamnya dulu. Sementara ku dengar ayahnya telah tiada 1 tahun lalu karena overdosis narkoba. Begitu beragam latar belakang dari sahabat-sahabatku, tapi ku tahu semua telah menemukan jawaban hidupnya masing-masing, terutama kesuksesannya. Tersadar aku dari kesendirianku. Siapa yang menggenggam erat pundakku? Terkejut saat orang-orang yang kurindukan setelah sekian lama bersama menjadi nyata di belakangku. Susah ku berdiri, seperti terpaku di atas kursi yang tiba-tiba menjadi dingin. Ternyata mereka telah membaca bukuku ini. Mereka membelinya di setiap toko-toko dekat tempat tinggalnya. Mereka pun rindu akan kebersamaan yang ada dulu. Mungkin inilah kesempatan melepasku melepas lara, melepas lelah kesendirianku. Kulihat mereka masing-masing memang seperti pelangi. Inilah kisah perjalanan 6 warna pelangi itu. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. I am leaving, and this is starting.